Pada tahun 2014, Perdana Menteri India Narendra Modi meluncurkan inisiatif manufaktur lokal dengan tujuan meniru keberhasilan industri manufaktur Tiongkok dan menarik lebih banyak perusahaan internasional untuk mendirikan basis produksi di India. Namun, setelah beberapa tahun, banyak perusahaan menemukan bahwa kebijakan dan sikap India terhadap investasi asing tidak ramah. Menurut statistik, antara tahun 2015 dan 2022, lebih dari 2.800 perusahaan dengan pendanaan asing memutuskan untuk meninggalkan India. 2.800 perusahaan itu lumayan cuannya. Gelombang penarikan investasi asing, terutama dari sektor teknologi tinggi dan manufaktur, telah membawa kerugian besar bagi lingkungan bisnis India. Situasi ini juga menciptakan tantangan besar, terutama dalam 2 tahun terakhir, ketika India mendenda 3 perusahaan telepon seluler Tiongkok, termasuk Xiaomi, Oppo, dan Vivo. 3 brand ini tentunya tidak asing di telinga kita. Dalam konteks ini, beberapa perusahaan Tiongkok mulai mempertimbangkan kembali strategi bisnis mereka di India, misalnya, sebuah perusahaan elektronik Tiongkok awalnya berencana untuk menginvestasikan 330 juta dolar, sekitar 4,95 triliun rupiah, untuk mendirikan pabrik manufaktur berteknologi tinggi di India. Namun, karena lingkungan bisnis di India yang tidak ramah terhadap perusahaan Tiongkok, perusahaan tersebut akhirnya memutuskan untuk membatalkan investasi tersebut dan beralih ke Vietnam. Banyak yang percaya bahwa ini adalah kerugian bagi India dan keuntungan bagi Vietnam. Pertumbuhan ini tidak hanya mendorong peningkatan pendapatan per kapita tetapi juga standar hidup masyarakat. Seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi, permintaan pasar untuk berbagai produk seperti telepon pintar, peralatan rumah tangga, dan mobil juga meningkat tajam. India yang biasa kita sebut perindavan dengan kulinernya yang khas, dengan populasi lebih dari 1,4 miliar penduduk, menawarkan pasar tenaga kerja yang besar dan hemat biaya bagi perusahaan global. Ini menarik banyak perusahaan internasional untuk berinvestasi dan membangun pabrik di India. Menurut statistik, lebih dari 58 negara telah memilih untuk berinvestasi di India, di mana investasi Tiongkok sangat menonjol dengan lebih dari 1.000 perusahaan yang beroperasi di India. Namun, ada perubahan tak terduga dalam ledakan investasi ini. Misalnya, Luxshare Precision, perusahaan terkemuka di Tiongkok, awalnya berencana untuk menginvestasikan 330 juta dolar, sekitar 4,95 triliun rupiah, di India pada tahun 2023 untuk mendirikan pabrik baru yang memproduksi komponen untuk ponsel Apple. Namun, pada November tahun lalu, perusahaan tersebut mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan rencana investasinya di India. Tindakan India terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok bukanlah hal baru. Contohnya, Xiaomi, produsen ponsel pintar, didenda sebesar 4,8 miliar rupiah, sekitar 876 miliar rupiah, pada tahun 2022 setelah penyelidikan pajak. Vivo juga menghadapi tuduhan pencucian uang dan harus menghabiskan banyak sumber daya untuk merespons. Perusahaan-perusahaan lain seperti Microsoft dan BMW juga menghadapi denda dan kesulitan operasional di India. Faktor-faktor yang membuat lingkungan investasi di India menantang termasuk prosedur birokrasi yang rumit, aturan yurisdiksi yang tidak jelas, hambatan tarif yang tinggi, dan proses litigasi yang berkepanjangan. Meskipun India memiliki potensi pasar yang besar, investasi dan operasi perusahaan asing di sana penuh dengan ketidakpastian dan risiko.
Tambahan masalah lain di India adalah tingginya tingkat pengangguran, bahkan masyarakat di usia produktif yang seharusnya sudah bekerja, termasuk di antara lulusan perguruan tinggi. Banyak lulusan dengan gelar sarjana atau bahkan magister, S2, terpaksa bekerja di pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka, seperti menjadi tukang sapu jalanan. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan kualitas pendidikan di India, yang semakin memperburuk iklim investasi dan ekonomi di negara tersebut. Masalah pengangguran di India merupakan isu kompleks dan multifaset. India menghadapi tingkat pengangguran yang signifikan, terutama di kalangan pemuda. Meskipun ekonomi India mengalami pertumbuhan yang cepat dalam beberapa dekade terakhir, hal ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja yang memadai. Banyak lulusan perguruan tinggi di India tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ketidakcocokan antara pendidikan dan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor utama pengangguran di India. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di India menambah tekanan pada pasar kerja. Setiap tahun, jutaan pemuda memasuki angkatan kerja, menciptakan kebutuhan yang mendesak untuk penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah India telah mencoba melakukan berbagai reformasi untuk mengatasi pengangguran, termasuk program pelatihan keterampilan, inisiatif kewirausahaan, dan peningkatan investasi infrastruktur. Namun, efektivitas dan implementasi dari reformasi ini seringkali masih menjadi tantangan. Masalah pengangguran tidak merata di seluruh India. Beberapa negara bagian dan wilayah memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik lokal. Upaya yang lebih holistik dan terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran di India, termasuk peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan. Penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta kebijakan ekonomi yang inklusif. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Bagaimana pendapat Anda tentang video kali ini? Apakah India sudah bisa menyaingi perekonomian Tiongkok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.